Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Ashkar Diaulahab dari program studi hukum keluarga Islam kelas 3C dengan nomor induk mahasiswa 121120088. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tugas UTS Fikih Jinayah yang diampu oleh Bapak Miskari LCMA. Tanpa perlu berpanjang lebar, langsung saja kita masuk kepada materi pertama, yaitu tentang sumber hukum fikih jinayah. Sumber hukum fikih jinayah terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum pokok dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum pokok yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 105 itu merupakan satu dalil umum, yang mana dalam artiannya apabila ada sebuah kejahatan maka haruslah dilanjuti dengan pemberian hukuman. Nah, yang kedua, sumber hukum sekunder. Selain Al-Quran dan hadis, juga ada sumber hukum lain yang menjadi acuan dari fikih jinayah ini. Yang pertama, ada ijma'. Ijma' ini merupakan kumpulan mujtahid yang berpendapat dan memecahkan masalah setelah tidak ditemukan secara jelas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang kedua, ada qiyas, yaitu menyamakan suatu perbuatan hukum yang tidak ada nasnya dengan sesuatu yang ada nasnya. Yang ketiga, ada maslahah. Maslahah ini merupakan menetapkan hukum syara' terhadap suatu kasus hukum atas dasar kemaslahatan, tapi tidak tegas dalam mengakui atau menolak. Lalu yang keempat, ada istihsan. Istihsan ini merupakan menganggap baik suatu hukum yang lain untuk dipakai pada persoalan yang ada sekarang. Contohnya seperti seorang supir bis yang mana ia membawa penumpang banyak sekali, lalu saat dia melintas jalan raya ada hewan liar yang hendak menyeberang. Ketimbang supir bis tersebut harus menghindari hewan liar yang menyeberang tersebut, lantas akan menyebabkan terancamnya nyawa para penumpang, maka lebih baik supir bis tersebut menabrak hewan liar tersebut, tetapi dia menyelamatkan nyawa dari penumpang yang ia bawa. Itu merupakan salah satu contoh dari istihsan. Yang kelima ada istishab. Istishab ini adalah merupakan metode penemuan hukum berdasarkan yang sudah ada sebelumnya. Lalu yang ketujuh ada syaddu dzariyah, merupakan mencegah satu tindakan yang boleh dilakukan agar tidak menjadi potensi suatu kerusakan terjadi. Lalu kedelapan ada urf, yaitu kebiasaan. Lalu yang kesembilan ada qaul sahabah. Lalu yang kesepuluh ada syar'u man qablana. Syar'u man qablana ini yaitu hukum yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala bagi umat terdahulu. Lanjut masuk pada materi yang kedua tentang asas tindak pidana. Asas tindak pidana ada 4. 1. Asas legalitas. Asas legalitas ini ialah tiada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengatur. Yang kedua, asas tidak berlaku surut. Asas ini merupakan implementasi dari Quran surah An-Nisa ayat 22, yang mana inti dari ayat ini, Allah itu mengampuni perbuatan umat terdahulu karena pada saat itu memang belum ada hukum yang mengaturnya. Lalu yang ketiga ada asas praduga tidak bersalah. Asas ini, seseorang tidak dianggap bersalah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk menyatakan ia bersalah. Yang keempat, asas kesalahan. Apabila seseorang sudah terbukti melakukan kesalahan dan ada bukti yang kuat, maka seorang itu bisa dijatuhi hukuman terhadap apa yang telah ia lakukan.
Lanjut materi ketiga tentang hukuman dan gabungan hukum. Hukuman adalah sanksi yang diterima pelaku sesudah ia melakukan kesalahan. Tujuan adanya hukuman yaitu pertama untuk pencegahan atau menahan agar orang-orang tidak berbuat jahat. Lalu dua, perbaikan dan pendidikan. Setelah orang tersebut melakukan kejahatan dan dia mendapatkan hukuman, diharapkan agar orang tersebut melakukan perbaikan atas tindakan yang telah dilakukan. Jadi ia bisa mengintrospeksi dirinya sehingga kedepannya menjadi lebih baik. Lalu ada macam-macam hukuman. Macam-macam hukuman ini ada 4. 1. Hukuman pokok. Hukuman pokok seperti kias, rajam, potong tangan, dan hukuman pengganti. Lalu ada yang kedua, hukuman pengganti. Hukuman pengganti ini seperti diet yang diganti dengan kisos, takzir yang diganti hukumannya dengan hudud dan kisos. Lalu yang ketiga, hukuman tambahan. Contoh dari hukuman tambahan ini adalah larangan seseorang untuk menerima waris apabila ia membunuh pewaris. Yang keempat, hukuman pelengkap. Hukuman pelengkap ini kurang lebih sama dengan hukuman tambahan, hanya saja hukuman pelengkap ini dapat dilakukan bila mendapat putusan hakim, sedangkan hukuman tambahan tidak. Lalu ada hukuman berdasarkan tempat dilakukannya hukuman. Ada 3 macam. 1. Hukuman badan. Hukuman badannya seperti hukuman mati, dera atau jilid, dan penjara. Lalu yang kedua, hukuman jiwa seperti teguran, celaan, ancaman. Lalu yang ketiga, ada hukuman harta. Hukuman harta ini seperti membayar denda, penyitaan harta benda. Lalu selanjutnya ada hukum berdasarkan tindak pidana yang diancam. Ada 4 macam. Yang pertama, hukuman hudud. Hukuman hudud ini diperuntukkan untuk tindak pidana zina, qazaf, minum khamar, mencuri, perampokan, murtad, dan bughd atau pemberontakan. Lalu yang kedua, hukuman kisos diat. Hukuman ini diperuntukkan untuk tindak pidana kisos. Kisos diat diantaranya pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja. Dalil hukum kisos ini terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 178 hingga 179. Lalu ada hukuman kafar. Yang ketiga, hukuman kafarat. Hukuman yang ditetapkan untuk pidana kisos, diat dan takzir, dan dijatuhkan atas pembunuhan tak sengaja dan semi sengaja. Lalu yang keempat, hukuman takzir seperti hukuman mati, dera, penjara. Terus selanjutnya hukuman gabungan. Hukuman gabungan ini adalah seseorang melakukan beberapa tindak pidana sekaligus, lalu dia dikenai hukuman yang berbeda. Contoh, si A dia menerobos lampu merah dengan kecepatan tinggi, lalu ia menabrak seorang pejalan kaki. Dalam kasus ini ia tidak hanya dikenai 1 hukuman, melainkan ia dapat dikenai 2 pasal. Yang pertama karena ia melanggar lampu merah, dan kedua karena telah menghilangkan nyawa seseorang. Yang terakhir tentang pelaksanaan hukuman hudud. Pelaksanaan hukuman hudud ini dilakukan oleh kepala negara atau wakil kepala negara yang telah diberi wewenang karena diperlukan kesungguhan dan ketelitian. Lalu yang kedua, kisos. Pada dasarnya dilakukan penguasa negara, tapi boleh juga atas dasar persetujuan korban dan diawasi penguasa. Lalu yang ketiga, takzir.
Yang berhak melakukan hukuman ta'zir ini ialah penguasa atau petugas yang ditunjuk. Lanjut masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang jarimah. Adapun pengertian jarimah ini ialah tindak pidana yang dikenai hukuman. Adapun unsur-unsur seseorang bisa dipidana, pertama, ada ketentuan yang mengatur suatu perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman. Yang kedua, ada pelaku yang melakukan tindak kejahatan. Yang ketiga, seseorang itu cakap atau bisa dimintai pertanggungjawaban. Lanjut pembagian jarimah dari segi berat ringannya hukuman. Pertama, jarimah hudud. Jarimah hudud diartikan perbuatan tindak pidana seperti contohnya mencuri, membunuh, dan lain-lain. Hudud menurut arti dalam bahasa Arab ialah batasan, sedangkan menurut istilah ialah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah diatur dalam nasnya. Contoh, suatu yang halal dan haram. Simpulannya ialah jarimah hudud suatu perbuatan yang telah Allah atur dalam nas tentang halal atau haram, suatu perbuatan dilakukan dan akan menimbulkan dampak hukum bila dilanggar. Yang kedua, ada jarimah qisos diyat. Merupakan hak individu bahwa korban atau keluarganya berhak mengampuni atau menuntut, dan hal ini terbagi menjadi dua aspek. Yang pertama tentang pembunuhan, yang kedua tentang penganiayaan. Hukuman qisos dan diyat dasar hukumnya terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 178. Dan yang ketiga ada jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir ini yang mana secara bahasa ta'zir ini adalah mendidik, pelajaran. Jadi intinya dari jarimah ta'zir ini diharapkan agar seseorang apabila telah jatuhi hukuman, dia itu menjadi sadar akan perbuatan yang telah ia lakukan dan tidak akan mengulanginya lagi. Dan jarimah ta'zir ini macam-macam hukumannya, tergantung putusan hakim nantinya. Lanjut materi yang keenam tentang jarimah hudud. Jarimah hudud ini merupakan hukuman bagi pidana yang diancam dengan hukuman had, yaitu hukumannya ada batasannya dan hukumannya itu telah ditentukan. Adapun bentuk-bentuk jarimah hudud ada 7 macam. Pertama yaitu qazaf. Secara etimologi qazaf ini artinya melempar, sedangkan istilah syara' artinya menuduh orang lain berzina, sedangkan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dalil dari dan hukuman yang dijatuhkan untuk pelaku qazaf ini bisa dikenai jilid 80 kali, dan pemberlakuan hukuman ini terdapat dalam Quran surah An-Nur ayat 4. Lalu yang kedua adalah larangan berzina. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, hukuman zina dicambuk 100 kali, dan landasan hukumnya Quran surah An-Nur ayat 2. Lalu yang ketiga mencuri atau sariqah. Secara terminologi, mencuri artinya mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi dan dengan cara penipuan. Definisi para fuqaha mengartikan mencuri ini yaitu harta yang diambil orang yang sudah berakal, baligh, dan dilakukan diam-diam tanpa diketahui pemilik hartanya. Pelaku kejahatan ini dapat dikenai hukuman potong tangan berdasarkan Quran surah Al-Maidah ayat 38. Lalu yang keempat, minum khamar. Pelarangan minum khamar
mulanya dilakukan secara bertahap pada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat atau dalil yang pertama turun tentang khamr ini pertama dalam Quran surah An-Nuh ayat 67. Maaf, saya salah sebut. Pertama terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 67. Lalu kemudian turunlah ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 219. Lalu yang kelima ada hirabah. Hirabah ini atau bisa disebut dengan merampok, merupakan mengambil harta orang dengan cara kekerasan. Dan lalu yang keenam ada bughd atau pemberontakan. Secara bahasa, mencari atau menuntut sesuatu. Menurut istilah, pemberontakan adalah keluar dari ketaatan pada imam atau kepala negara yang sah dengan cara yang tidak benar. Sanksi dari tindak pidana bughd ini bisa dikenai hukuman mati. Dasar hukumnya terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 9. Lalu yang terakhir, murtad atau riddah. Unsur murtad adalah kembali atau keluar dari Islam dan ada niat melawan hukum, dan dia murtad dengan sengaja. Dasar hukum terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 217. Lalu materi yang terakhir, materi ke-6 tentang jarimah kisos. Pengertian kisos ini adalah menyamakan suatu tindak pidana agar korban yang telah dirugikan bisa mendapatkan hak-haknya kembali. Contohnya seseorang itu dianiaya, maka pelakunya tersebut berhak mendapatkan perlakuan serupa atas persetujuan korban. Bisa juga dianiaya, ataupun pelaku bisa dikenai hukuman diat. Nah, adapun macam-macam diat terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Pertama ada diat berat. Diat berat ini dikenakan seperti pembunuhan yang sengaja, pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan di kota Mekah. Nah, dalam hukum Islam, hukuman pokok bagi pembunuhan sengaja adalah kisos. Apabila keluarga korban menghapus hukuman pokok ini, hukuman penggantinya adalah berupa hukuman diat, yaitu dengan membayar denda berupa 100 ekor unta yang terdiri dari 30 ekor unta hiqah atau unta yang berumur 3-4 tahun. Lalu 30 ekor unta jazah, unta yang berumur 4-5 tahun. Dan 40 ekor unta yang sedang bunting. Selain itu, diat dapat dilakukan dengan membayar diat 200 ekor sapi atau 2000 kambing, atau uang emas 1000 dinar, atau uang perak sebesar 12.000 dirham. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, yaitu mereview dari materi pertama hingga materi ke-6. Apabila terdapat kesalahannya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri. Terima kasih.